Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Baru nongol lagi dan belum sempat bikin shot karena banyak kesibukan hari ini. Saya akan bahas PP untuk kalian semua. Bull akan di depan mata kalian masuk-masuk koin yang hebat-hebat. Cardano, Polygon mulai ngaceng. PP juga sudah mempertahankan level di situ karena 1,3 triliun kemarin kan diborong hiu. Nanti belum well paus. Pokoknya sudah dekatlah di depan mata dengan 20 Juli ini clarity aset di approve disahkan. Wow ya, mana musim panas dan sudah ketahuan prematur di tahun 2025 setelah halving 1 tahun BTC itu ternyata karena masuk ETF BTC semua dan ini yang dijanjikan BTC nggak turun dalam ternyata sampai juga 50%. Maka saya rasa sudah nggak hip lagi lah, mudah-mudahan turun ke altcoin season kita biar cuan semua. BTC dia sudah 58 ke 70 naik turun di situ karena sudah termasuk di resisten yang cukup kuat ya, tidak bisa tembus kemana-mana lagi. Resisten terjadi di pertama itu yang dulu udah sampai ke 65 di sini, setelah 65 turun di 59, di 59 yang garis biru ini, dan ini resisten naik turun tipis, naik turun tipis di 59, 58 ini di sini, dan ini udah resisten, udah jebol ke bawah, tinggal tunggu ke bawahnya saja sampai kalau di bawah banget itu sampai ke 48 di sini 48 ya. Wah, luar biasa. Kita ngambil di tengah-tengah antara di 50-an 50% saja kayaknya sudah altcoin udah menggila. Kita perlu kesabaran di kripto, nggak usah petakilan bukan ya. Kita ngikuti saja market yang kita ikuti, bukan market ngikuti kita. Kemudian PP sudah masuk lagi di 0,049, dikit lagi 0,05 udah bottom di situ saya rasa, dan grafiknya sudah mulai ke atas. Kita sabar dan yakin saja, yang namanya bermain kripto waktu saatnya pump ya juga pump ya. Kalau dilihat di TA-nya ini juga sudah sangat di bawah sekali kawan. Ini sangat di bawah sekali. Saya rasa sudah sangat pembelian yang sangat bagus dari segitiga simetris, dari Bollinger Band, dari awan Ichimoku, menandakan tinggal arah ke atasnya saja sih untuk mengenai daripada PP ini. Dan pembeli juga sudah mulai masuk dalam ya. Sebanyak tuh udah hijau-hijau. Barusan saya membetulkan PC kawan karena PC-nya udah padahal sudah ada trip D-nya, C-nya kurang ya. Saya pikir ke tempat di yang ahli software situ saya pakai sok tahu gitu. Coba Windows 10-nya dimasukkan ke trip D bisa nggak Pak? Nyerah, itu udah sistem harus di trip C, kalau nggak beli lagi tambah lagi trip C-nya satu lagi. Berapa Pak? 800.000. Wah, lumayan juga. Terpaksa tambah lagi. Trip C-nya udah terlalu penuh ya untuk ya, karena ada di sini ada sinyal tuh makan banyak, itu sinyal grup, belum WA ada apa itu CapCut macam-macam lah ya, karena buat kerja. Oke, kita lihat juga untuk kita santai aja. Sudah masuk gila 54/100 altcoin season indexnya turun dikit tapi fear angle-nya udah naik. Yang mana ini tadi sudah menyentuh ke 60 ya, 60/100 arahnya. Ini yang biru yang di atas ini area altcoin season ya, yang di atas ini ya, yang kemarin sempat di 75 di tahun 2024 atau tahun 2025, tahun 2024 tuh masuk ke sini waktunya TP, dan pas menyentuh di bawah area BTC season sini yang coklat ini kan BTC season kemarin kan sempat 2,1 miliar udah saya infokan untuk TP-TP, dan ini candlenya sudah meninggalkan dari area box yang coklat ini adalah box BTC season, sudah melangkah ke atas akan menyentuh ke altcoin season. Nanti ketika grafik ini lari, candle atau grafik ini lari ke atas menyentuh di area yang biru ini yang atas, artinya altcoin season kalian bisa TP-TP. Yang jelas 54/100 tadi pagi sempat ke 60, artinya dana sudah mulai berat masuk ke altcoin. Tinggal tunggu saja sampai cuan lah. Kita perlu sabar saja, kalau nggak sabar mau gimana, kita ngikuti market bukan market yang ikut kita ya. Polygon bisa kalian hajar tentunya. Untuk Polygon kita akan lihat-lihat untuk koin-koin yang perlu kalian dibeli. Koin CMC boleh, ETH boleh, udah mulai menghijau. Saya akan memprediksi tapi tetap Dior ya. Tetap Dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi atau cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Karena saya waktu itu memprediksi PNB
masih di harga 3 jutaan. Saya di challenge berapa Mas Bro nanti ketika bull. Saya bilang nanti akan 8 juta lebih. Ternyata 12 juta. Setelah 12 juta ATH, saya di challenge lagi. Mas Bro, nanti harganya berapa? Saya nggak berani tinggi-tinggi untuk BNB. Saya bilang 17-18 juta masuk sekarang. Waktu harga 12 juta. Silakan dibom BNB. Nanti saya perkirakan feeling saya masuk di 17 juta. Ternyata 22 juta kawan. Ya ada pasnya ada enggaknya. Saya akan akan memprediksi, tapi semua tanggung jawab masing-masing. Saya nggak mau risiko tanggung jawab masing-masing. Kalian yang cuan, kalian yang makan, kalian yang rugi juga ya. Untuk Ethereum, puncak bull market tahun ini saya rasa ataupun tahun 2029, puncak sekarang tahun ini ya. Saya memprediksi bahwa Ethereum akan masuk 70 juta bahkan 90 juta. Kalau bull market yang akan datang tahun 2029, saya yakin akan masuk 100 juta. Itu prediksi saya. Untuk BNB pas bull nanti, prediksi saya akan masuk 30 juta. Kalau altcoin season penuh. Untuk PP, kalau PP saya nggak berani jangka pendek, yang penting saya akan holding tambah muatan terus untuk tahun 2029 sampai Rp2. Kalau toh ini nanti ATH baru di akhir tahun ataupun bulan Agustus paling nggak setengah ATH, itu udah cuan besar. Koin ini koin yang berfundament bagus, yang aman, tidak dispekulasi sama debtnya yang megang banyak. Perjalanan suplai maksimumnya juga ada. Saya rasa dengan holder yang naik terus, Polygon aja holdernya cuma 250.000, ini sudah setengah juta holder lebih. Untuk PP masih menang PP. Cuma Polygon memang real project ya. Suatu saat diangkat sama debtnya bisa. Ya, kita akan juga investasi banyak saat di Polygon 20 juta ada. Untuk yang di BNB saya perkirakan akan masuk 30 juta. Ini prediksi saya loh, kalian giur loh, bisa benar bisa enggak. XRP itu kayaknya kalau ATH lagi masuklah 50-an ribu lah ya. Untuk Solana prediksi saya kalau all season penuh bisa 4 juta lebih untuk Solana ya. Yang pasti-pasti saja. SLM ya masuklah 6.000 7.000 ya. Untuk Polygon ya 5.000 6.000 sampai 10.000 altcoin penuh loh. Ya, tapi Dior loh. Saya memberikan sebatas barangkali ada benar ada juga enggak ya. Yang itu koin-koin yang prediksi. Kalau yang lain saya nggak mau prediksi, tapi yang akan terbang paling enggak ada SUI, ada Habar, NIR Protocol, CRO, SIBA juga akan naik, Doge akan naik. Tertinggi cuan menurut saya ada di PP. Mohon maaf batuk saya ini. Sambil ngerokok masalahnya kawan. Kemudian Uniswap, PP, Polygon, Cardano, WLD Coin, Ondo, yang bagus-bagus OKB, juga termasuk ada koin ARP, Jupiter, Fan, yang bagus-bagus saja. Untuk DEX Uniswap, DEX juga akan masuk, kemudian Jupiter, kemudian PancakeSwap. Itu akan saya rasakan masuk. Ya mungkin itu aja. Nanti kalau kebanyakan koin pusing. Nanti kalau sempat malam ada info yang menarik, saya bikinkan video juga untuk kalian. Tapi harus yakin untuk PP jangan diremehkan lagi. Ada berita apa untuk PP ini? Ini tadi dari kemarin saya nggak bisa rekam video, rekam layar kawan. Ini baru bisa rekam sekarang karena terlalu penuh ya. Terlalu penuh. Kita akan masuk ke PP. PP rankingnya 51 kawan. PP berada di 51 rankingnya. Tidak pernah lompat dari top CMC papan atas ya. Pokoknya cluster hiu membeli 1,3922 triliun seharga sampai 3,58 juta dolar. Ini walletnya ya. Dia beli bertahap kawan, nggak langsung ngebom semua. Dia beli bertahap, nyicil, dompetnya banyak sekali untuk menghindari dari kenaikan dan membeli di harga yang murah. Itu seperti ini, bertahap. Masuk juga bertahap, ya, keluar juga bertahap. Ini adalah Akram Intelijen, datanya valid, nggak tipu-tipu disangka Mas Bro kemarin ngibul. Makanya harga tertahan di sini, kok nggak pam ke atas ya, mereka cicilnya bertahap. Ini adalah data dari Akram Intelijen yang memang valid, dan ada lagi di well alert ya, itu ada lagi, itu salah satunya. Kalian juga bisa lihat datanya di blockchain. USDT udah mulai masuk kawan.
Ya, tenang aja, PP akan jadi besar dan ada koin baru yang atas nama-nama embel-embel PP. Saya rasa nggak akan mempan ini. Pepre, namanya Pepre. Developer udah pada stres, dev sudah stres mau bikin nama apa itu udah nggak bisa lagi nama kupu-kupu, nama Baby Duke, nama si apa. Kenapa nggak jiplak Baby Duke? Kenapa nggak jiplak nama Shiba? Dulu memang iya awal-awalnya Shiba Inu ada Shiba, pokoknya Meta Shiba, Shiba ini, Shiba A, Shiba C. Itu dulu. Ternyata yang meledak hanya Shiba dan ini lagi. Saya rasa the next Shiba atau Doge akan tertuju di PP dan ini sama lagi pakai koin PP, PP1, PP2, PP3. Jadi memang menandakan bahwa PP yang kita punya adalah organik dan sudah menjadi pemenang sebetulnya dari holder dari kapitalisasi. Maka debt yang akan membuat meme coin supaya laku dengan menikung nama-nama PP kita dibikin PP Pepre gitu jadinya akan listing di XT Spot. Eceng XT ini eceng kecil kawan, nggak usah perlu di ini. Paling kalian kalau mau masuk ya silakan nanti pas naik jual, kalau naik, kalau pas listing rupul itu bisa jadi ya. Kalau saya tetap akan pilih PP yang harus yang bagus. Pokoknya PP yang harus jos ya, PP kita punya, jangan PP yang lain-lain. Waktunya naik ya naik. Dulu kan juga kayak gitu, ada Shiba ini. Ternyata ya PP yang akan membuat cuan. Mungkin itu aja, saya agak capek dikit karena baru keluar juga ngurusin PC macam-macam ya. Cucian masih menumpuk, piring masih tenggelutak. tadi hari ini nggak masuk. Kemarin saya waktu puasa itu masak karena banyak beras dikasih ibu, saya dipaksa, saya udah nggak mau bawa beras, nggak mau masak karena di sana panen sendiri, tahu-tahu ditaruh di bagasi mobil di belakang. Saya pas pulang dari Pekalongan itu loh kok ada beras di belakang ya, termasuk saya masak dikit-dikit ya supaya nggak kebuang. Oke, mungkin itu aja yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap diam dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan memilih mendadak semata tanggung jawab masing-masing. PP akan bikin kita cuan saya rasa ke depannya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, jos.